Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan template yang sudah saya kirim di grup Mas Mbak semuanya biar memahami apa yang harus ditulis saat kita melakukan studi lapangan. Oke, saya akan share dulu. Oke, semoga sudah bisa dilihat ya. Nah, di dalam judul ini pembelajaran berbasis masalah di tempat kerja UMKM. Nah, ini tetap saja yang diganti di sini. Jadi tinggal menambahkan nama UKM-nya dan kotanya mana. Misal UKM-nya bergerak di bidang konveksi di Kota Jogja. Nama konveksinya apa? Maju Jaya, berarti di tempat kerja UMKM Maju Jaya Kota Yogyakarta. Kemudian ini sama. Kemudian anggota kelompok silakan tulis nama dan NIM. Kemudian kita masuk di bagian abstrak. Jadi di tujuan ini tidak usah dirubah-rubah. Tinggal yang warna biru ini diganti dengan nama UKM dan kotanya. Begitu juga pada bagian ini, nama UKM dan kotanya. Desainnya itu sama aja, tidak usah dirubah. Originalitas penelitian tidak usah dirubah. Nah, untuk temuan, ini tuliskan singkat temuan dari pertanyaan penelitian di atas ini. Nanti di bagian akhir laporan ini ada kesimpulan. Nah, kesimpulan itu tinggal di-copy, dimasukkan ke temuan ini. Udah ya. Oke, sekarang kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Yang pertama, profil dan sejarah UKM. Nah, silakan di sini Mas Mbak semua bertanya pada UKM sejarah usaha ini ada mulai kapan, kenapa kok ada keinginan untuk melakukan usaha ini sampai saat ini. Jadi profiling semua apa yang dilakukan oleh UKM itu sampai bisa bertahan pada kondisi saat ini. Ya, ini jelas semua ya, mulai dari jalan, mulai dari namanya, struktur organisasinya, kemudian foto tampak utamanya, dan lain sebagainya. Yang penting bisa menjelaskan profiling dan sejarah UKM itu sampai sekarang. Oke, bisa dipaham ya. Kemudian yang kedua, yaitu dukungan dokumen, legalitas, foto untuk menguatkan profil UKM. Nah, kemudian berikan penjelasan proses pembuatannya. Nah, karena kemarin kita mensyaratkan bahwa UKM yang akan kita tuju adalah UKM minimal 2 karyawan, kemudian sudah memiliki legalitas hukum, baik yang paling rendah ada IUMK, izin usaha mikro, kecil, dan menengah, atau NIP, nomor induk berusaha. Nah, Pak, ada pertanyaan semisal di tempat kami itu ada UKM yang sudah memiliki 3 bahkan sampai 6 karyawan, tapi tidak memiliki legalitas. Nah, itu silakan Mas dan Mbak bantu untuk membuatkan. Caranya tinggal masuk di oss.go.id itu ya. Silakan masuk di situ. Kemudian caranya Mas Mbak bisa searching di YouTube, itu udah lengkap banget, lengkap bin selamat ya. Oke. Nah, silakan itu difoto, diambil gambarnya, mudah-mudahan boleh ya. Kemudian tanya, semisal sudah ada UKM itu berbentuk UD atau CV. Ditanya, Bapak, Ibu, cara buatnya itu bagaimana ini? Nah, jadi disusun cara buat legalitas CV adalah bla 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 bla. Cara buat legalitas NIB itu dengan bla 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 bla. Nah, itu jelaskan di situ. Sehingga kita semua nanti akan mengetahui, barangkali nanti ada cara membuat CV-nya, membuat NIB, membuat IUMK, itu kita tahu. Itu penting bagi kita. Kemudian sudah paham ya yang pendahuluan ya. Kemudian sekarang kita ngomongin atau diskusi tentang manajemen UMKM.
Di situ ada 4, ada SDM, ada pemasaran, ada produksi, ada keuangan. Nah, ini sudah saya buatkan pertanyaan. Jadi, Mas dan Mbak tidak usah ngalor ngidul bertanyanya, tapi sudah saya kasih line garis untuk bertanya. Nah, yang pertama, bagaimana menetapkan jumlah, kompetensi, dan penempatan tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan UMKM. Berdasarkan ini ya. Nah, untuk bertanya, jangan tanya ini secara secara normatif ya, tapi buat kata-kata yang mereka bisa paham, bisa dipecah-pecah. Contoh, Pak, Bapak dalam berusaha ini itu butuh berapa toh karyawannya? Nah, gimana toh eh, cara menetapkan pegawai itu? Nah, contoh. Kemudian kompetensi, Pak, untuk bisa kerja di tempat Bapak, itu kompetensi apa tuh Pak yang dibutuhkan? Nah, kayak gitu. Jadi bisa pecah-pecah pertanyaan sehingga orang yang menerima pertanyaan itu mudah menjawab. Nah, karena bahasa-bahasa yang ada di sini ya, yang ada di template ini, itu bahasa-bahasa formal. Bahasa-bahasa formal, bahasa-bahasa akademis, sehingga takutnya ketika Mas dan Mbak bertanya saklek sesuai dengan yang saya tulis ini nanti tidak akan dapat menjawab dengan baik. Nah, gitu ya. Luwes ya, harus luwes. Kemudian kedua, bagaimana proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan karyawan. Nah, cara bertanyanya ya dibuat sederhana, kayak yang poin 1 tadi. Bapak mendapatkan karyawan, itu cara ngerekrutnya gimana toh Pak? Bisa. Atau berbahasa Indonesia, Pak, bagaimana Bapak cara merekrut karyawan? Nah, ya dijelaskan. Kemudian ada nggak Pak proses seleksinya? Nah, kalau ada yang menjawab begini, saya tuh nggak pakai rekrutmen Mas, apalagi seleksi. Ya ada tetangga yang dia tidak memiliki pekerjaan, saya ajak, saya ajari, ya sudah bekerja. Nah, itu ditulis, tetap ditulis proses rekrutmen pada UKM ini, yaitu mengutamakan tetangga, kemudian diajarin, setelah itu diminta untuk bekerja. Jadi semua yang Anda dapatkan itu ditulis. Kemudian bagaimana menetapkan program kesejahteraan. Tanyanya, Pak, apakah ada program kesejahteraan, Pak? Ya, contohnya misal mau lebaran, oh ada THR-nya. Kemudian ketika kita mencapai target Pak penjualan, itu misal sebulan jualannya 100 biji dapat bonus apa. Nah, itu ditanyakan. Kemudian bagaimana meramalkan kebutuhan. Nah, pertanyaan seperti ini. Jadi pertanyaan ini fleksibel ya. Artinya antara Mas dan Mbak dengan UKM itu saling memahami, itu yang penting. Nah, contohnya begini, Pak, kira-kira 3 bulan ke depan menambah karyawan nggak, Pak? Nah, kemudian dijawab, ya enggak Mas, paling ya 6 bulan lagi lah nambah karyawan. Oh, ya kalau mau nambah karyawan itu dasarnya apa tuh Pak? Nah, tanya seperti itu. Kemudian bagaimana melaksanakan pelatihan? Misal pertanyaan begini, Pak, apakah karyawan yang sudah masuk di sini, Pak, itu dilatih ketika ada, misalnya kita butuh online ya, online marketing atau pembuatan konten gitu ya, konten. Mereka pada belum bisa nih, apakah ada pelatihan mengembangkan SDM mereka, atau kita langsung mengambil karyawan baru untuk mengisi gap antara kebutuhan lingkungan eksternal yang mengharuskan kita untuk adaptif dengan sistem teknologi atau marketplace atau apapun itu, atau mengembangkan SDM kita. Nah, itu ditanyain. Kemudian bagaimana mengatur mutasi? Nah, ini harus tahu mutasi itu apa. Ada mutasi, ada promosi, ada demosi. Mutasi itu linier, kemudian promosi itu ke atas, demosi itu turun ya. Turun. Apakah Pak, apakah di sini itu ada jenjang jabatannya? Nah,
Nah, gitu boleh. Misal dia bagian produksi staf, kemudian dia jadi kepala staf. Apakah ada seperti itu? Dan ketika ada, wah itu luar biasa, itu bagus itu. Silakan bertanya kemudian, bagaimana toh Pak cara menaikkan dari level staff ke level supervisor misalnya. Itu penting Pak. Silakan ditanya. Kalau belum ada ya nggak apa-apa, nggak ada gitu. Jadi ditulis proses mutasi karyawan di dalam UKM ini tidak ada. Yang ada hanya fleksibilitas yang sangat tinggi. Nah, semisal dia sekarang di bagian produksi, besok dia di bagian CS karena CS-nya keluar. Nah, jadi dialihkan ya. Itu juga mutasi bagian yang hampir sama. Kemudian bagaimana mengatur pensiun? Pak, apakah di dalam UKM ini ada aturan pensiunnya Pak? Misal dia sudah umur 50 tahun, kemudian dapat pesangon atau tidak ada pesangon sama sekali, ya udah keluar, selesai. Itu ditanyakan, itu menarik. Nah, kemudian yang terakhir, masalah apa yang sering terjadi pada bidang SDM atau pengelolaan orang. Dan nanti setiap manajemen, pemasaran, produksi, keuangan harus ada pertanyaan masalah apa yang sering terjadi. Dan ini yang kita kejar, masalah yang saat ini dihadapi mereka. Dan itu menjadi poin kita ketika kita presentasi nanti. Masalahnya apa? Dan kita sebagai orang akademisi, bagaimana solusi yang harus kita berikan kepada mereka. Ya. Kemudian ini manajemen pemasaran. Bagaimana karakteristik produk dan layanan diberikan kepada konsumen. Produknya bentuknya apa, layanannya apa. Jadi produk itu pasti ke kancan ya, temannya itu layanan. Kita punya produk yang bagus, tapi kita nggak bisa memberikan pelayanan penjualan, ya nggak mungkin kejual. Ya kan? Jadi semisal ada orang masuk, beli produk kita diem aja, nggak kita layani, beli apa, dan lain sebagainya. Nggak mungkin mereka akan beli. Sehingga ini satu paket ya, produk dan servis satu paket. Produknya apa, servis yang kita berikan atau pelayanannya itu seperti apa. Oke. Kemudian selanjutnya itu harus clear ya. Bagaimana cara melakukan riset pasar? Nah, cara bertanyanya sederhana. Pak, contoh. Pak, kalau Bapak mau membuat produk baru atau membuat varian produk baru, Bapak langsung aja buat atau tanya ke teman dulu atau lihat-lihat orang yang jual. Nah, itu namanya riset pasar. Jadi apalagi kalau kita ngomong marketing riset, nah Mas, kalau dia belum memahami bahasa-bahasa seperti itu akan menyulitkan kita mendapatkan jawaban. Sehingga kita bagaimana menafsirkan kata-kata yang baku ini menjadi kata-kata yang fleksibel untuk dipahami orang lain. Kemudian bagaimana proses distribusi. Nah, contohnya, Pak, Bapak kalau mengirim produk itu diantar langsung atau membeli produk bahan baku diantar atau melalui jasa kurir atau apa Pak? Nanti kita bisa lihat. Oh, Bapaknya bilang di sini. Oh, kalau orang beli itu lewatnya mesti ke CS saya dulu, habis CS nanti masuk ke bagian produk. Nah, produknya ada langsung dikirim lewat kurir. Nah, itu buatlah alur proses dari orang membeli sampai barang dikirim ke konsumen. Enak nanti. Oke, kemudian bagaimana menentukan promosi? Nah, pertanyaannya begini. Bapak kan produknya sambal teri ya, contoh sambal teri gitu. Nah, Bapak ini promosinya lewat media apa, Pak? Oh, kalau dia sudah melek digital, berarti saya promosinya lewat Lazada, lewat Shopee, lewat sosial media. Oh, begitu. Itu jelaskan di situ. Kemudian semisal nih, dia bilangnya lewat Shopee, Pak. Oke, coba sekarang di
digali ya, digali lebih dalam bagaimana teknik promosi Bapak lakukan untuk menggait customer yang ingin beli produk Bapak. Nah, itu saya yakin Mas dan Mbak akan mendapatkan wawasan yang sangat luar biasa sekali karena karena pengalaman yang real atau proven sudah dilakukan dan itu berhasil, itu mahal. Kemudian bagaimana menentukan grade harga. Ini cara menentukan harga itu loh maksudnya. Jadi Bapak menentukan harga produk Bapak ini gimana tuh Pak? Apakah mengikuti harga pasar ataukah ngitung HPP-nya berapa, harga pokoknya bahan bakunya segala macam dihitung dan pengen laba berapa? Nah, itu ditanyakan di situ. Udah ya. Kemudian bagaimana mengolah feedback dari customer? Pak, tanyanya seperti ini. Pak, ketika ada customer yang komplain dengan produk Bapak, kalau produk Bapak itu nggak enak, apa reaksi Bapak? Itu menarik itu. Atau Bapak ketika ada saran dari customer ketika sudah mencoba produk Bapak itu, Bapak gimana ini reaksinya? Apakah mengiyakan saja dan tidak melakukan perubahan atau jadi pertimbangan yang sangat penting? Kemudian ini masalah apa yang sering terjadi di bagian pemasaran. Nah, itu harus Mas dan Mbak tanyakan lebih dalam. Oke, sekarang manajemen keuangan. Nah, bagaimana melakukan perencanaan keuangan? Nah, ini bahasa bakunya ya, bahasa non baku. Pak, Bapak melakukan bisnis ini itu butuh uang berapa tuh Pak? Nah, apakah ada sudah direncanakan anggarannya sekian untuk bisnis atau gimana tuh Pak? Nah, itu tanyakan. Mereka akan bercerita lebih dalam. Dan usahakan mereka itu atau para UKM itu lebih banyak bicara daripada Mas dan Mbak. Mas dan Mbak cukup memantik dengan pertanyaan yang kecil-kecil. Nah, untuk mempermudah dalam menulis, karena saya yakin tulisan kita ya ada yang kayak dokter ya, ada yang sampai nggak bisa dibaca, ada yang terlalu bagus. Nah, silakan direkam, dan syukur nanti ada videonya. Nah, biar lebih menarik. Untuk video itu improvisasi dari Mas dan Mbak semua, ada yang bagus, nggak ada yang nggak apa-apa. Ada itu memberi, paling tidak gini, kalau ada, paling tidak bisa membantu para UKM itu untuk mempromosikan. Sekarang kan banyak ya aplikasi untuk editing video itu, saya yakin Mas dan Mbak mahir semua itu. Kemudian ini ya, bagaimana menentukan komposisi modal. Nah, ini bertanya begini, Bapak, untuk bisnis ini apakah ada share modal, Pak? Mungkin satu bisnis ini dilakukan 2 orang. Nah, bagaimana tuh Pak komposisi modal? Kalau dia modal sendiri, tidak ada share dengan orang lain, ya sudah, ini tidak dimasukin, tidak apa-apa. Kemudian ketiga, bagaimana cara mengontrol keuangan? Nah, cara bertanyanya gini, Bapak tahu nggak laba Bapak setiap bulan itu berapa? Oh, saya tahu. Dari mana Bapak tahu itu? Apakah dari dari laporan keuangan ataukah tidak dari laporan keuangan, mengira-ngira. Nah, itu penting itu. Jadi bagaimana cara mengontrol keuangan dengan pertanyaan yang mudah dipahami oleh mereka. Intinya kita melakukan bagaimana mengontrol keuangan. Tapi kita tarik dulu ke belakang bagaimana Bapak mengetahui laba Bapak. Karena ketika tahu labanya, berarti ada pencatatannya. Kalau ada labanya, mengira-ngira berarti dia tidak pasti. Oke, gitu ya. Kemudian bagaimana mengelola laba usaha? Pertanyaannya sederhana. Bapak untung berapa tuh Pak? Gini ya, jadi kira-kira Bapak 1 bulan itu omsetnya berapa tuh Pak? Omset saya itu 30 juta. Nah, untungnya berapa persen ya Pak biasanya? Ya 10% lah. Berarti 3 juta per bulan.
itu kan laba usaha Pak, itu langsung dibuat beli operasional lagi, ataukah itu disimpan, ataukah diapain Pak laba itu Pak? Nah itu tanya, biar mereka yang menjawab. Kemudian bagaimana proses investasi yang dilakukan? Nah kalau investasi itu kan bisa berupa barang ya, barang, non barang juga termasuk investasi. Contoh investasi itu investasi ilmu, berarti setiap bulan itu saya mesti belajar, saya menganggarkan 1 juta untuk belajar, misal itu. Atau setiap bulan saya harus menambah investasi mesin atau apapun itu diinvestasi. Kemudian terakhir, masalah apa yang sering terjadi, ya. Jadi di setiap manajemen kita gali masalah apa yang sering terjadi. Oke, kemudian terakhir manajemen produksi. Yang pertama, silakan bertanya proses dari bahan mentah atau dari supplier sampai ke barang siap jual. Atau kalau boleh dari suppliernya ngambil dari suppliernya itu di mana, kemudian proses produksinya seperti apa, cara menjual seperti apa, sampai produk itu bisa ke tangan customer. Nah, atau ya minimal ini proses produksi dari bahan baku sampai barang yang siap jual. Misal buat apa tadi? Lotis ya, lotis. Oh, berarti lotis itu pertama rajang-rajang dulu, kemudian sambelnya itu terasi, garam, cabai ya. Itu proses dari produk atau bahan baku kemudian diproses dan jadi barang jadi. Itu Mas dan Mbak harus paham detail tentang ini. Kemudian bagaimana proses mengendalikan produksi? Contohnya begini pertanyaannya, Bapak, kan kalau produknya banyak, nggak kejual, kan eman-eman ya Pak ya? Oh iya, nah, jawabnya gitu ya. Nah bagaimana Bapak biar menyeimbangkan penjualannya berapa dan yang di stok berapa Pak? Nah gitu. Kenapa? Karena begini, kalau produknya itu banyak, persediaan banyak, mesti memakan modal. Karena persediaan itu dari modal ya, dari modal usaha kita. Kemudian kalau barang itu tidak keluar, berarti modal atau persediaan kita itu macet. Ketika macet terlalu lama, maka akan menyebabkan bangkrut. Nah, itu ya. Itu logikanya. Kemudian bagaimana bagaimana pengawasan kualitas produksi? Bapak untuk menjaga kualitas ya, menjaga kualitas produk Bapak. Apa sih yang Bapak lakukan untuk mengawasi kualitas itu? Nah, misal ya saya akan mengawasi Mas, setiap hari saya akan memantau karyawan saya. Saya akan memantau mencicipi rasa sehingga paten ya rasanya. Nah, gitu. Itu ditulis. Walaupun nanti jawabannya itu jawaban secara lisan, berarti banyak itu nggak usah ditulis di dalam tulisan. Rangkailah kata-kata sehingga mudah untuk dibaca, ya, untuk mudah dibaca dan dilaporkan ya. Karena besok setelah UTS ini kita presentasi. Kemudian yang terakhir masalah apa yang terjadi. Nah ini setiap manajemen kita harus tanya masalah apa yang terjadi. Oke, kesimpulan ya simpulkan dari banyak manajemen ini apa yang kurang dari UKM itu dan solusinya apa. Daftar pustaka ini opsional ya. Opsional itu boleh dipakai, boleh menggunakan daftar pustaka, boleh tidak. Nah, Pak, saya itu pengen saya kasih daftar pustaka. Oke, silakan. Pak, saya nggak ingin daftar pustaka, Pak, karena kan saya terjun di lapangan, saya menanyai orang langsung, kan nggak pakai daftar pustaka, silakan. Jadi ini opsional. Ini cukup ya. Saya kira cukup untuk penjelasan ini. Jika ada yang belum dipahami, silakan komentar ya, komentar. Dan saya akan membantu untuk menjawabnya. Kemudian pertanyaannya kapan ini akan dikumpul? Nah, maksimal itu UTS ya, maksimal UTS. Sekarang saya harus merangkum semua dari Mas dan Mbak untuk penilaian UTS.
Kemudian, oh ya, saya ingatkan lagi, untuk kelompok sudah dibagikan, kelompok sudah dibagi, kemudian ada 4 klaster UKM sudah kita bagi juga. Silakan ditentukan dan sudah mulai action. Ya. Oke, terima kasih.